Video amatir ini ramai beredar di media sosial. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran menggunakan berbagai jenis senjata tajam di ruas Jalan Kramat Jaya Raya Koja, Jakarta Utara dini hari tadi. Para pelaku tawuran saling serang hingga kejar-kejaran masuk ke dalam gang. Menurut warga, aksi tawuran ini sudah sering terjadi di kawasan tersebut, terutama setelah sahur. Tak hanya senjata tajam, para pemuda ini bahkan membawa air keras untuk melukai kelompok lawan. Masyarakat pun resah dengan aksi tawuran yang kerap terjadi ini. Saat itu tawuran bawa apa aja, Pak? Ada lewang, ada celurit, batu, ada air keras juga, 3. Air keras, mereka bawa air keras, Pak? 3 botol. 3 botol ya? Itu pada saat itu kondisinya lagi warga sepi atau gimana sih, Pak? Ya pas mau pada ke masjid. Warga berharap agar aparat kepolisian lebih gencar melakukan patroli di malam hari untuk mencegah tawuran remaja di kawasan ini. Terlebih pasca tawuran terjadi, banyak pecahan kaca di ruas jalan raya yang dapat membahayakan pengguna jalan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang perdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Reinhard Sirait. Puluhan warga desa Tambak Jati, Subang, Jawa Barat yang sedang berjudi lari kocar-kacir saat polisi menggerebek lokasi. Mereka panik saat polisi datang hingga menceburkan diri ke dalam sawah dan meninggalkan kendaraannya. Pelaku judi sabung ayam di desa Tambak Jati, Subang, Jawa Barat kocar-kacir saat aparat keamanan datang ke lokasi. Puluhan pelaku yang sedang menyaksikan sabung ayam langsung bubar. Tidak sedikit pelaku yang terjatuh di area pesawahan karena terkejut dengan kedatangan polisi. Ironisnya judi sabung ayam ini terjadi saat bulan Ramadan di lokasi yang sulit dijangkau oleh petugas. Lokasi yang berada di gang sempit menyulitkan polisi untuk melakukan penggerebekan. Sehingga para pelaku sudah mengetahui kedatangan polisi dan melarikan diri. Polisi hanya berhasil mengamankan puluhan unit sepeda motor milik para pejudi sabung ayam. Pada saat kami datang ke sana, tidak dapat tertangkap tangan terhadap para pelaku yang melarikan diri ke persawahan. Dan akhirnya kami dapat mengamankan 29 unit sepeda motor, kemudian ada 11 ekor ayam aduan, ada kurungan ayam 5 buah, kemudian ada jam dinding dan peralatan-peralatan pendukung lainnya. Selain sepeda motor, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti seperti ayam aduan dan alat judi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan berantai Slamet Tohari kelabui korbannya dengan modus praktik penggandaan uang. Kepada polisi, ia mengaku membunuh karena korbannya terus ditagih uang yang dijanjikan akan digandakan. Slamet Tohari, dukun pengganda uang yang juga pelaku pembunuhan berantai, ditangkap bersama asistennya berinisial BS. Dalam menjadi korbannya, Slamet Tohari bekerja sama dengan asistennya membuat konten di media sosial dan menawarkan jasa menggandakan uang. Tertarik iming-iming penggandaan uang, korban Parianto asal Sukabumi, Jawa Barat memberikan uang secara bertahap dengan total mencapai 70 juta rupiah. Slamet Tohari menjanjikan akan menggandakan uang Parianto hingga 5 miliar rupiah. Namun ternyata penggandaan uang itu hanya tipu-tipu belaka. Slamet Tohari malah memakai uang Parianto untuk membayar utang. Dari Pak Parianto? 70 dan 70 ya, juta. Itu 70 berangsur-angsur atau langsung 70? Angsur-angsur. Berangsur-angsur. Pertama iya. berapa? Pertama 20. Terus ada lagi 10 gitu. 10 sampai 70 ya? Iya, sampai segitu. Terus yang dijanjikan digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar dan. Kesal karena terus ditagih, Slamet Tohari kemudian membunuh korban dengan memberikan racun ikan pada minuman korban. Jenazah korban kemudian dikubur di kebun miliknya. Mana? Hasil penggandaan yang mana? Akhirnya saudara tersangka Slamet ini kesal akhirnya dilakukanlah pembunuhan dengan cara memberikan minuman isinya potas, akhirnya meninggal dan dikuburlah di
Jalan setapak menuju hutan daerah Bulan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian motifnya. Dari pencarian di kebun Slamet Tohari, polisi menemukan sejumlah kerangka manusia dan jasad setengah utuh. Total ada 10 kantong jenazah yang kini masih dalam proses identifikasi di RSUD Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dan selengkapnya kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan Elis Novit di Banjarnegara, Jawa Tengah. Elis, saat ini sudah berapa total jenazah yang sudah dimakamkan? Ya baik, jadi hingga sore ini total ada 9 jenazah yang sudah dimakamkan. Area pemakaman tepat berada di belakang saya, kurang lebih jaraknya sekitar 50 meter. 9 jenazah ini adalah para korban yang memang kondisinya sudah berbentuk kerangka ya, jadi memang adanya kesulitan untuk melakukan identifikasi dari nama korban. Sementara satu korban atas nama Parwanto yang berasal dari daerah Jawa Barat sudah diambil oleh pihak keluarganya. Dan hari ini kembali petugas menemukan 2 kerangka lagi yang diduga itu merupakan korban pembunuhan dari Dukun Tohari. Namun meski demikian, polisi masih belum bisa memberikan keterangan karena baru akan melakukan press release pada pukul 17 sore ini. Baik, Elis, bagaimana kronologis penemuan 2 korban terbaru ini? Mungkin ada informasi yang bisa Anda sampaikan? Penemuan 2 korban ini awalnya adanya kecurigaan bahwasanya korban masih ada lagi karena saat penemuan korban dari awal satu yang pertama, penemuan korban-korban berikutnya memang si pelaku tidak memberikan keterangan langsung berjumlah 9 orang. Namun setelah dilakukan interogasi di area lokasi baru menunjukkan tanah satu persatu bahwasanya itu adalah berisi korban pembunuhannya. Sehingga pada hari ini petugas melakukan inisiatif dan melakukan pengecekan di area lokasi tempat ditemukannya jenazah dan kembali menemukan diperkirakan ada 2 kerangka lagi. Baik, artinya sejauh ini ada kemungkinan 12 jenazah begitu ya, ataupun korban dari temuan 2 kerangka jenazah yang baru ini. Apakah ada kemungkinan lagi polisi akan terus mendalami sehingga bisa ada kemudian korban-korban yang lain? Ya, sampai saat ini berarti total ada 12 meski belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Namun demikian pihak kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan kasus karena dimungkinkan masih ada korban-korban selanjutnya. Dan bagi warga yang mengalami atau merasa kehilangan anggota keluarganya bisa untuk melaporkan ke Polres bila memang sebelumnya ada riwayat kontak dengan pelaku yang beralamat di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah ini. Baik, apakah seluruh jenazah ini sebetulnya sudah teridentifikasi profilnya dan bagaimana perkembangan penyidikan dari kasus ini saat ini, Elis? Ya, untuk kondisi jenazah sampai saat ini pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan identifikasi nama-nama korban. Sehingga 9 korban yang memang kondisinya saat ditemukan sudah dalam berbentuk kerangka langsung dikuburkan pada sore hari ini. Namun meski demikian penguburan dilakukan dengan masing-masing peti jenazah atau peti mayat diberi tanda ataupun diberi nomor agar nanti suatu saat ada pemeriksaan ulang bisa dengan mudah petugas untuk bisa melakukan pemeriksaan terhadap kondisi jenazah atau kerangka tertentu. Baik, kita akan tunggu perkembangan terbaru nanti. Terima kasih untuk laporan Anda, Elis Novit, langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita ke informasi berikutnya. Mario Dendi Satrio jadi saksi dalam kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa AG yang merupakan kekasih Mario di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa siang. Sidang lanjutan yang digelar secara tertutup juga menghadirkan tersangka Shane Lucas. Hari ini Mario Dendi Satrio dan Shane Lucas menjadi saksi mahkota dalam sidang lanjutan dengan terdakwa AG yang masih berusia 15 tahun atas kasus penganiayaan berencana. Keduanya datang bersama dengan dikawal ketat aparat kepolisian. Jaksa penuntut umum juga menghadirkan 10 saksi lainnya selain Mario Dendi dan juga Shane Lucas. 4 orang saksi ahli yang turut dihadirkan terdiri dari ahli pidana, kedokteran, dan forensik digital.
Ya, sempat koma kondisi David Ozora membaik, namun menurut tim medis David tidak akan pulih seperti semula. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, menjelaskan kondisi terbaru David Ozora. David Ozora didiagnosis mengalami diffuse axonal injury stadium 2. Penyebabnya trauma keras pada kepala yang membuat otak berputar. Menurut penjelasan tim medis, kondisi David Ozora tidak akan bisa pulih seperti semula. Dengan keadaan saat ini, hampir dapat dipastikan David Ozora tidak bisa sekolah lagi. Terakhir, sampai saat ini sudah mengalami banyak terapi, sudah mengalami kemajuan, tetapi yang kuantitatif. Artinya dia bisa boker, dia bisa pipis secara otomatis seperti kita kalau kebelet, dia bisa menelan, minum, dan lain-lain, tetapi kesadaran kualitatifnya belum. Jadi sekarang kalau saya sering posting di medsos itu menunjukkan hal-hal yang dia respon di awal, senyum, menangis, itu adalah harapan-harapan kesadaran kualitatifnya pulih. Menyampaikan butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang benar dia nggak akan bisa sekolah lagi untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu. Kemudian juga terapi-terapi yang dilakukan saat ini sangat ketat, sehingga David masih tetap di ICU. Karena David Ozora terus fokus menjalani pengobatan dan terapi untuk mengembalikan kesadaran kualitatifnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi pastikan akan memanggil pihak-pihak yang diduga memberikan gratifikasi pada Rafael Alun Trisambodo. KPK tengah telusuri perusahaan maupun perorangan yang gunakan jasa Rafael Alun. Rafael Alun Trisambodo resmi ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Ayah Mario Dandi ini disebut KPK menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak. Dalam jumpa pers, Ketua KPK Firly Bahuri mengungkap Rafael memiliki usaha konsultasi pajak bagi wajib pajak yang bermasalah. Kini KPK tengah menelusuri perusahaan maupun perorangan yang menggunakan jasa Rafael Alun. KPK memastikan akan memanggil pemberi gratifikasi kepada Rafael. Penanganan perkara RAT ini belum selesai sampai di sini. Kita masih perlu bekerja keras untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak, apakah itu korporasi, apakah itu orang-orang per orang yang ada hubungannya dengan saudara RAT. Tentu nanti kita akan lakukan pemeriksaan, pemanggilan terhadap para pihak tersebut. Yang pasti adalah kita akan masih terus bekerja keras sampai ini tuntas, setuntas-tuntasnya. Mantan pejabat eselon 3 Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo ditahan setelah 2 kali diperiksa KPK. Sebelumnya tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di kediaman Rafael dan menemukan sederet barang mewah. Tak kurang dari 68 tas mewah disita KPK dari rumah Rafael di Simpruk. Di samping itu, KPK turut mengamankan uang sejumlah 32,2 miliar rupiah yang tersimpan dalam safe deposit box di salah satu bank. Uang puluhan miliar tersebut berbentuk pecahan dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan euro. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.